Wilayah Kuningan, Jakarta Selatan adalah salah satu kawasan elit di Jakarta, tempat berkumpulnya gedung perkantoran dan kedutaan besar mancanegara. Dan ternyata dulunya banyak peternakan sapi di sini. Wah, ini menarik ya, seperti apa kehidupannya zaman dulu. Dan di segmen Sudut Kota kali ini, tim liputan CNN Indonesia akan mengajak Anda melihat transformasi kawasan Kuningan. Keliling Jakarta tapi rasa internasional. Nah, julukan ini rasanya tepat sekali untuk kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Karena di kawasan ini Anda akan menjumpai begitu banyak kedutaan besar dari mancanegara. Dalam Sudut Kota kali ini kita akan mengulik kawasan Kuningan tempo dulu. Yang katanya nih, konon katanya di belakang saya ini merupakan pusat sawah, tapi berkembang begitu pesat hingga sekarang menjadi tempat berkumpulnya gedung-gedung tinggi, pusat bisnis, dan juga bahkan gedung-gedung pemerintahan. Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Area ini merupakan bagian dari segitiga emas Jakarta. Di kawasan ini kita bisa menjumpai kedutaan besar mancanegara, kantor perusahaan multinasional, hingga lembaga pemerintahan. Tapi tahukah Anda, dulunya kawasan ini merupakan area sawah dan peternakan sapi. Jadi kawasan Kuningan, Kebayoran bahkan belum ada karena Kebayoran baru ada 1930-an sebagai kota satelit ya. 1920, 1930-an. Jadi termasuk juga kawasan Kuningan malah kalau saya lihat petanya belum muncul tuh. Jadi masih pemukiman kecil ya. Di situ banyak petani, pengrajin ya, kandang sapi atau kandang kerbau. Jadi lebih banyak sebagai wilayah yang tidak terlalu tersentuh. Jadi lebih banyak sawah dan kebun. Asal-usul nama Kuningan tak lepas dari sejarah Kabupaten Kuningan di Jawa Barat. Pada tahun 1527, pasukan Kuningan yang dipimpin oleh Panglima Dipati Ewangga menyerang kerajaan Sunda Kelapa di Batavia. Setelah itu, sebagian pasukan tidak pulang dan menetap di wilayah yang sekarang dinamakan Kuningan. Kali ini saya mau mengajak Anda melihat beberapa bangunan peninggalan yang berada di kawasan Kuningan. Salah satunya, Masjid Hidayatullah Karet Semanggi yang sudah berdiri lebih dari 200 tahun. Masjid ini didirikan tahun 1714. Tahun 2001 lalu, masjid ini menyandang status cagar budaya sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jakarta. Tokoh daripada Masjid Hidayatullah ini didiri, yang tadi saya bilang, yaitu wakaf daripada Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ini adalah seorang saudagar atau pedagang yang ada di daerah Karet. Di daerah Karet ini dulu kita hidup rukun antara umat Islam, orang Cina dengan orang-orang Hindu. Makanya dahulu kita bangun masjid ini ciri khasnya 3 budaya, 3 lingkungan suku lah yang ada di daerah Karet. Kenapa? Kita tidak melihat daripada yang lain, tapi kerukunan umat beragama yang ada di daerah Karet ini. Mimbar yang berada di Masjid Hidayatullah merupakan salah satu peninggalan yang masih terjaga keasliannya. Di belakang mimbar ada tulisan Arab gundul yang menuliskan tanggal pembuatan masjid ini. Tak jauh dari Masjid Hidayatullah ada Vihara Hoktek Chengshin. Vihara yang berusia lebih dari 1 abad ini didirikan oleh sekelompok pedagang Tionghoa yang menetap di kawasan Karet Semanggi. Vihara ini termasuk kelenteng Tridharma, yaitu menyediakan altar sembahyang bagi penganut agama Buddha, Konghucu, dan Tao. Vihara ini dijuluki sebagai Istana Naga karena keberadaan ornamen naga pada sisi bangunan. Ornamen itu melambangkan apresiasi terhadap Dewa Bumi atau Amurfa Bumi dalam bahasa Sanskerta. Setelah seharian keliling kawasan Kuningan, saya mau mencoba kuliner di tempat berkumpulnya karyawan-karyawan Kuningan.
Terletak persis di belakang Menara Mega Syariah, Jalan Rasuna Said, kita bisa menemukan Pujasera atau pusat jajanan serba ada. Beragam kuliner Nusantara dijajakan di sini, mulai dari makanan khas Sumatera Barat, Jawa, hingga Sulawesi. Dari beragam makanan, pilihan saya jatuh ke mangut kepala manyung. Sajian ikan asap khas Semarang yang ukurannya sebesar telapak tangan, dilengkapi dengan es podeng dan es teh manis. Untuk menghilangkan dahaga di tengah panasnya Jakarta. Dalam sekali makan, saya merogoh kocek sebesar Rp45.000. Ini pertama kali yang langsung saya rasakan adalah dari aromanya. Ini benar-benar wangi rempah, terus kemirinya juga berasa, santannya sih luar biasa ya gurih, dan ikan asapnya mantap banget. Langsung lanjut lagi. Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan kini telah bertransformasi menjadi kawasan elit Jakarta. Dari yang dulunya area sawah dan peternakan sapi, kini menjadi pusat bisnis dan perkantoran. Bahkan wajahnya telah dihiasi oleh moda transportasi terbaru, LRT. Rafis Ari Nugraha, Andi Angga Cita Kesuma, Jakarta.